Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus semakin hari semakin berjalan bersama Tuhan. Karena suatu hari kita akan bertemu Tuhan, dan saya berdoa kita semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa hari ini saya punya teman, tiba-tiba saya dengar beritanya karena beberapa bulan yang lalu saya teleponin tidak diangkat-angkat, nggak taunya meninggal. Kita sering kali pelayanan bareng. Dan beberapa waktu yang lalu saya berpikir, ternyata umur seseorang itu tidak pernah ada yang tahu kapan bisa dipanggil Tuhan, kapan bertemu Tuhan, kapan meninggalnya. Tidak ada yang pernah tahu. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita dengan baik di hadapan Tuhan selama tinggal di bumi ini. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Kita melakukan segala sesuatu ini berkenan di hadapan Tuhan tidak. Ketika mungkin dipanggil Tuhan, tiba-tiba kita ini bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan apa tidak? Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat hari ini, yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Atau malah kita didapati menjadi orang yang sebaliknya. Kelihatannya kita beragama, kelihatannya kita melakukan aktivitas agamawi, ibadah dan lain sebagainya, tetapi yang tersembunyi, yang di dalam ini belum didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita nih kelihatan beragama dan beribadah, tapi hati kita ini jauh dengan Tuhan dan perbuatan kita ini jahat di hadapan Tuhan, ujungnya kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan, malah kita mati di dalam kekekalan loh. Kan kita sekarang ini di bumi ini mempersiapkan diri dengan baik. Ketika Tuhan mau panggil kapan saja, kita didapati menjadi orang yang melakukan tugas seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tuhan ciptakan kita ini punya maksud dan tujuan. Tujuannya supaya hidup kita semakin hari didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya, melakukan tanggung jawab yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Karena setiap orang diciptakan Tuhan limited edition, tidak pernah ada yang menyamai. Artinya Tuhan ciptakan kita ini dengan maksud dan tujuan ilahi. Dari setiap orang berbeda-beda. Saya berdoa, Bapak Ibu yang semakin hari semakin ngerti kebenaran firman Tuhan, semakin hari semakin tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita ini ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita nggak terlalu pusing dengan kejadian yang kita alami. Kita fokus kepada tujuannya, kita fokus kepada maksud Tuhan yang Tuhan tentukan dalam diri kita. Bahkan kita sendiri juga nggak fokus dengan kehidupan orang lain. Ngapain kita pusingin hidup orang lain? Wong toh setiap orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan masing-masing. Tidak ada yang terkecuali. Semua orang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dibuatnya di hadapan Tuhan. Selama kita tinggal di bumi ini, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya pun juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dari semua ucapan saya, tindakan saya, sikap hati saya, tulisan saya, jejak hidup saya ini, semuanya, huruf kata-kata yang keluar dari mulut saya pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Nah, hari ini kita harus semakin hari harusnya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Memang orang nggak ada yang sempurna langsung bisa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita setelah lahir baru diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, dimurnikan Tuhan, didewasakan Tuhan, step by step. Perjalanan kita setiap hari berubah dari iman yang satu pada iman yang lain, bertolak. Dari pengertian satu pada pengertian yang lain. Kita diubahkan terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau engkau hari ini hidupmu malah sama seperti orang dunia, mulutnya persis seperti orang dunia, cara berpikirnya seperti orang dunia, kelakuannya seperti orang dunia, tindakannya seperti orang dunia, ya apa bedanya? Kita nggak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Justru karena kita ini kenal Tuhan, karakter, sikap, tindakan, perbuatan kita ini menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita mau lihat kedalaman batin kita. Mungkin selama ini kita lebih suka ngelihat kelemahan pasangan hidup kita, ngelihat kekurangan keluarga kita suka melihat kekurangan pendeta, kekurangan orang lain,
kekurangan orang tuamu, kekurangan siapapun lah. Sekarang kita mau lihat dalam diri kita sendiri ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Karena setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya suatu hari di hadapan Tuhan. Lebih baik hari ini kita mau mempersiapkan diri didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kelihatan hebat di hadapan manusia karena mungkin banyak pengikutnya, mungkin terkenal. Kalau di media sosial banyak yang like, komen, mendukung dan lain sebagainya, itu tidak ada jaminan apa-apa. Follower yang banyak bukan menjadi jaminan, nama besar bukan jadi jaminan. Didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Diberkati pun bukan menjadi jaminan bahwa kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau jadi orang yang didapatin, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tindakan dan perbuatan kita ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan suatu hari ketika Tuhan panggil kita kapan saja, kita didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan menyelesaikan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan sampai garis akhir. Kita akan lihat di 1 Petrus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Kristus sudah mengalami penderitaan badani, dicambuk, disiksa, diludahin. Wah, dia mengalami penderitaan yang luar biasa sebelum dia mati di kayu salib. Luar biasa. Dan kita pun, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran kita harus dipersenjatain bahwa kita ini juga harus menderita badani, artinya kita harus pikul salib sangkal diri mati daging. Karena barang siapa menderita badani, orang yang pikul salib sangkal diri mati daging, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau kita mau berhenti berbuat dosa, setiap hari kita harus pikul salib sangkal diri mati daging. Termasuk mengendalikan setiap kata-kata kita yang tidak benar ini. Suka menghakimi, suka menuduh orang lain, suka menjelekkan orang lain, suka memfitnah, suka memperlakukan rendah orang lain, memandang hina orang lain. Semua kita ini lebih suka melihat kelemahan orang lain dibanding melihat kelemahan diri kita sendiri. Nah, kalau kita setiap hari pikul salib sangkal diri mati daging kita yang mengalami penderitaan nih. Nggak enak nih. Kita suruh mengekang lidah kita. Kita suruh pakai pola pikir cara kerajaan Allah. Kita melihat janji Tuhan, bukan melihat keburukan orang lain. Bukan melihat kelemahan orang lain. Bukan merasa benarnya sendiri. Bukan merasa hebatnya sendiri. Kita disuruh terus setiap hari pikul salib sangkal diri. Karena di dalam diri kita ini, setelah kita lahir baru, yang baru adalah manusia rohmu. Tetapi jiwamu itu, pikiranmu, tindakanmu, kemauanmu, kehendakmu itu belum sesuai dengan kebenaran firman sepenuhnya. Makanya perlu diperbarui setiap hari. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu akan ngerti kebenaran. Dan kebenaran yang Bapak Ibu ngerti itu, tiba-tiba kamu diberi pengertian untuk bertindak benar, bersikap benar, sehingga kamu merdeka dari perbuatan jahat. Nah, hari ini kita belajar firman itu bukan untuk nyerang orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Yang di dalam kita ini, yang tahu kita sendiri dengan Tuhan, sebenarnya sudah berkenan di hadapan Tuhan apa belum? Kita ini sebenarnya sudah menyenangkan hati Tuhan belum? Kalau hari ini tiba-tiba Tuhan panggil kita mendadak, kita didapati menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan dan masuk dalam Firdaus, atau malah kita masuk dalam Hades. Yang tahu dirimu sendiri dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Makanya yang paling penting, kita ini setiap hari membangun keintiman dengan Tuhan. Koneksi hati kita ini dengan Tuhan. Orang yang hatinya terkoneksi dengan Tuhan, dia akan tahu segala sesuatu yang diperbuatnya kalau salah. Dia ngerti ini salah. Kalau engkau nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, cari khotbah saya tentang membangun keintiman dengan Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Saya ngajarin bagaimana berdoa. Kalau kita nggak memiliki hubungan personal, pribadi dengan Tuhan, dengan benar, dapat dipastikan kita menjadi manusia duniawi. Punya cara ngepandang dunia, punya sikap seperti orang dunia, punya tindakan seperti orang dunia. Tetapi kalau kita ini berjalan setiap hari di dalam hadirat Tuhan,
bergaul intim dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang di dalam kita ini, yang diubah step by step, terus diperbarui. Kita belajar firman itu membuat kita merdeka segaris perbuatan jahat, semua kenajisan, kekotoran. Kalau Bapak Ibu pingin pikul salib sanggal diri dengan cepat, matiin dagingmu, setiap hari engkau harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan di kamar doamu. Bukan layaknya seperti orang Farisi yang suka doa di tempat-tempat umum supaya dapat pujian penghargaan. Tetapi kita memiliki hubungan di kamar doa masing-masing secara pribadi. Dan kita bergaul dengan firman. Itu yang membuat semua yang di dalam kita ini akan mudah dibentuk Tuhan. Kenapa banyak orang susah dibentuk Tuhan? Kenapa banyak orang susah sekali ngerti kebenaran dan tetap merasa benarnya sendiri? Susah dikasih masukan. Karena apa? Karena dia tidak memberi hatinya di hadapan Tuhan. Orang yang memberi hatinya di hadapan Tuhan, dia pasti memiliki sikap hati yang benar. Kita lihat apa yang dialami oleh Daud ketika Daud bikin kesalahan karena nidurin istrinya Uria, dan Uria dibunuh lewat panglimanya. Ketika dia dapat teguran, dia dapat nasihat, dia tahu persis apa yang diperbuat, apa yang dilakukannya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia ngerti itu. Makanya karena dia ngerti, dia sadar, dia ambil keputusan untuk bertobat balik sama Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu persis kalau Roh Kudus meninggalkan hidupnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Daud tahu persis itu. Karena dia memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kita belajar firman, hatimu mudah dibentuk. Hatimu mudah diproses Tuhan, mudah dimurnikan Tuhan. Sehingga ketika bikin kesalahan, ketika ada hal yang tidak benar dalam diri kita, Roh Kudus templak, Roh Kudus tegur lewat apapun, lewat siapapun, kita cepat berubah. Tapi kalau orang itu niat hatinya tidak benar dan tidak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, dia akan melakukan pembelaan atas dirinya dari apa yang dia perbuat. Dia selalu cari alasan untuk membenarkan diri bahwa dirinya yang paling benar dan orang lain salah semua. Nah, kalau kayak begini ini, ujungnya nanti seperti Saul, mengerikan sekali. Berapa banyak dari kita, ketika kita ini dapat teguran, dapat nasihat, yang itu membuat nemplak di dalam diri kita, kita menolak. Aku nggak seperti itu. Aku nggak seperti yang kamu omongin. Aku ini udah baik-baik saja. Aku udah kudus. Aku sudah pelayanan. Lihat berapa followerku. Berapa like, komen, dan share di media sosialku. Dan engkau bangga diri. Bapak Ibu, ngikut Tuhan itu ngikut maunya Tuhan. Bukan ngikutin cara pandang kita sendiri. Kita harus ngikutin cara kerja Tuhan. Ritmenya Tuhan. Supaya kita berjalan dalam kehendaknya. Bukan semau kita sendiri bertindak seenak perut sendiri. Kalau kita memiliki hati yang keras, tidak mau berubah, nggak mau belajar, mematikan semua keinginan daging hawa nafsu kita akan dikuasai oleh dosa, dan dosa itu akan nyeret kita dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Makanya hari ini, kenali dirimu sendiri, kekuranganmu, apa yang harus diperbarui, apa yang harus diperbaiki. Setiap hari kita harus berjalan untuk ngerti kehendak Tuhan. Makanya jadi orang Kristen bukannya sekedar KTP-mu pindah Kristen. Dan engkau tiap minggu datang beribadah. Kekristenan itu 24 jam sehari jalan bersama Roh Kudus. Ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. 24 jam sehari loh. Makanya kalau ada hal yang masih belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang masih kita hidupi dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, kita harus belajar pikul salib sanggal diri dan mati daging, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa hidupmu diubahkan terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ini dibutuhkan penyerahan
Yang diserahkan tuh pikiran, kemauan, kehendak kita sejalan dengan firman. Orang lain bisa ngelihat penampilan fisik kita, tetapi Tuhan ngelihat sampai kedalaman batin kita yang tersembunyi itu loh. Bahkan motivasi hati kita itu apa? Berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itu yang akan dilihat Tuhan. Dan suatu hari kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Makanya di ayat yang kedua ngomong begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Karena keinginan manusia itu berseberangan dengan kehendak Allah. Tidak nyambung karena keinginan manusia dengan keinginan Allah itu. Makanya kita harus ngikutin keinginan Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya? Belajar firman, dengerin firman. Bukan untuk khotbah, bukan untuk ngotbahin orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Untuk kasih makan manusia rohmu, biar tambah hari tambah dewasa. Sehingga memiliki kepekaan yang tajam ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran. Dan semua itu belum berkenan di hadapan Tuhan, engkau sadar diri, bertobat. Bapak Ibu, saat setiap hari belajar firman, bukan untuk saya khotbah, bukan untuk saya ngajar, tetapi untuk kasih makan manusia rohani saya. Saya kasih makan manusia rohani setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberi hati saya, hidup saya, tenaga saya, pikiran saya untuk datang di kaki Tuhan untuk nyembah Tuhan. Mendedikasikan hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau tanpa itu, kita tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kita pikir yang kita anggap benar, yang kita anggap bagus, yang kita anggap oke, kita lakukan dan ternyata itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus menyalipkan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kita pikul salib sangkal diri mati daging setiap hari. Jalan ngikutin kehendak Tuhan. Nanti diproses Tuhan. Lewat orang sekitarmu, lewat orang yang negur, nasihati, lewat firman, lewat khotbah, lewat apapun juga Tuhan bisa pakai media apapun untuk meluruskan niat jahat di dalam hati kita ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memberi hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus memberi hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jalan ngikutin kehendak Tuhan. Ngikutin maunya Tuhan. Kita baru bisa menghidupin kebenaran. Kita berjalan dalam kebenaran. Kalau tidak kita ngikutin gaya hidup orang dunia. Ngomong sembarangan, ngikutin hawa nafsu, pesta pora, melakukan hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini orang nggak nyembah patung, nggak nyembah barang-barang terlarang, tetapi bisa saja nyembah egomu, nyembah amarahmu, nyembah emosimu, nyembah harga dirimu, sehingga susah sekali dapat masukan, susah terima nasihat, susah terima teguran, keras kepala, sombong, belagu, merasa benar sendiri. Bisa juga menyembah hobinya, menyembah keinginannya, nyembah hawa nafsunya. Orang bisa fisiknya datang ke ibadah, tapi hati dan pikirannya bisa jauh dari Tuhan. Kita mau hari ini belajar menaruh hati kita ini di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau tidak, ujung hidup kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Percuma yang kita perbuat hari ini. Kalau ujungnya kita ditolak Tuhan, buat apa? Ketika ada teman-teman saya dipanggil Tuhan dahulu, saya jadi membayangkan nanti kalau dipanggil mendadak, terus saya harus menghadap Tuhan, apa yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Itu yang membuat hati saya ini gemetar dan takut akan Tuhan setiap hari. Karena saya emang nggak mau, saya udah khotbah, saya udah ngajar, saya udah pelayanan kemana-mana, konselingin orang, melakukan banyak hal lah. Tapi ujungnya saya ditolak Tuhan, buat apa? Percuma dan sia-sia. Kita bisa kelihatan hebat di dunia, kelihatan masyhur, terkenal, diberkati, melakukan hal yang baik, tetapi setelah kita dipanggil Tuhan, kita didapati menjadi orang yang jahat karena nggak melakukan kehendak Tuhan. Percuma dan sia-sia. Kita hari ini bisa melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, kita bertindak semau kita sendiri.
Tapi kalau kita ini suatu hari didapatin Tuhan dan tidak berkenan di hadapannya, menjadi sia-sia belaka loh. Makanya kita perlu perbaharui ini setiap hari ini. Setiap hari kita harus perbarui hati kita nih dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan setiap hari. Karena kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat selama kita tinggal di bumi ini. Selama kita tinggal di bumi ini menjadi tempat latihan kita. Untuk melayani Tuhan, untuk nyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk belajar pikul salib sangkal diri, melakukan kehendaknya. Dan suatu hari kita dipanggil selesai tugas kita di bumi ini, kita memerintah bersama Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Fokus kita harusnya kepada kekekalan, bukan kepada yang duniawi ini. Kalau manusia duniawi, ngelihatnya dengan kacamata duniawi. Kalau kita melihat dengan kacamata Allah, kita ngelihat apa yang Tuhan mau perbuat di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di ayat yang kelimanya. Kita lompat ya. Tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan kepada Dia. Dan setelah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Suatu hari ketika Tuhan panggil kita, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menghakimi hidup kita ini. Makanya kita harus meninggalkan segala sesuatu yang duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat yang keempatnya, kalau kita di luar Tuhan, kita akan hidup dalam prinsip dunia dan kelakuan seperti orang dunia. Hidup dalam kubangan dosa. Hidup tidak sesenonoh. Melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar menjadi orang yang berbeda. Kalau KTP-mu Kristen, harusnya karaktermu ngikutin gaya hidupnya Yesus. Kelakuannya Yesus, tindakannya Yesus. Karena kata Kristen di Alkitab pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa kok disebut Kristen? Karena ngikutin gaya hidupnya Yesus. Kelakuannya Yesus. Perbuatannya Yesus. Persis. Makanya disebut Kristen. Hari ini Kristen hanya di agama saja dan di perbuatan lahiriah yang di dalam batinnya sebenarnya jauh menghidupin dari kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya kita mesti belajar nih hari demi hari ini, belajar menaruh hati kita ini di hadapan Tuhan. Kita harus berjalan setiap hari dalam ketetapan Tuhan. Kita lompat di ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita nggak bisa berdoa? Karena kita nggak bisa menguasai diri kita. Hari ini orang dikuasai handphonenya, dikuasai media sosialnya, dikuasai hawa nafsunya, dikuasai keinginannya, dikuasai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga malas berdoa. Hidupnya nggak tenang, nggak bisa rileks, nggak bisa enjoy. Merasa sibuk tapi sebenarnya dikerjakan sia-sia. Makanya kita harus belajar menguasai diri kita nih. Ternyata yang lebih penting dari utama dan terutama adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini tanpa memiliki kehubungan pribadi dengan Tuhan, hidup kita ini tambah persis seperti orang dunia loh. Kelakuan, sikap, tindakan, perbuatan kita persis seperti orang dunia. Hari ini kita belajar naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lebih fokus kepada orang lain. Kelemahannya, kekurangannya. Kalau fokus sama orang lain untuk memberkati, membantu, membuat orang lain bertumbuh, masih oke. Tapi kalau ada orang-orang tertentu fokusnya pada kelemahan orang lain, akhirnya ruwet ribet. Hubungan suami istri kalau sibuk ngurusin kelemahan pasanganmu, akan ribut, gegeran, dan berantem loh. Tapi harusnya kita sibuk ngurusin kelemahan kita sendiri. Di mana yang kelemahan yang membuat kita jatuh dalam dosa, kita tutupin. Kita mau hidup kudus, hidup berkenan. Kita mau berubah terus, diperbarui dari hari ke sehari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau orang sibuk dengan kelemahan orang lain, mulutnya juga akan sibuk menghakimi, menilai. Karena merasa dirinya paling benar, karena merasa dirinya paling oke, karena merasa dirinya paling memiliki surga dan berkenan di hadapan Tuhan, dia sibuk ngurusin kelemahan orang lain. Biasanya orang-orang kayak begini ini hubungannya dengan Tuhan tidak benar.
Dulu saya pernah seperti itu. Gampang menghakimi, gampang menilai orang lain. Dulu, awal-awal saya bertobat. Sekarang, saya tidak mau terlalu pusing dengan kelemahan orang lain. Saya mau melihat janji Tuhan atas hidup orang lain. Kalau dia masih punya kelemahan, doain. Biar dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Kita tidak punya hak menghakimi kok. Dan kita nggak bisa merubah orang lain seperti yang kita mau. Banyak orang berusaha merubah pasangannya karena punya banyak kelemahan. Dan ternyata tidak bisa merubah, malah kecewa dan sakit hati. Bagian kita hari ini harus menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya kita taruh di hadapan Tuhan setiap hari. Untuk diperbarui. Yang di dalam ini, yang masih banyak kelemahan, banyak kekurangan ini, disempurnakan. Diproses Tuhan. Yang keras harus diremukkan supaya hati kita ini menjadi lembut, ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Makanya kita harus belajar naruh hidup ini dalam tangan Tuhan. Kita akan lihat di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, jangan kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hakim dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Nah, ini kelemahan kita seringkali. Suka melihat kekurangan orang lain. Suka melihat kejelekan orang lain. Keburukan orang lain. Dan kita karena senang melihat kelemahan itu, kita nggak sendiri, kita omongin kepada orang lain. Jadi pergunjingan. Dan sebenarnya itu nggak berguna apa-apa. Nggak berguna untuk merubah orang yang kita omongin, malah hidup kita jatuh di dalam dosa karena kita berusaha menghakimi semau kita sendiri. Kita pikir kita benar, makanya kita menghakimi. Cara Tuhan bekerja nggak seperti itu. Kalau kita suka menghakimi, terutama kita menghakimi pasanganmu, atau menghakimi pendetamu, atau menghakimi siapapun. Kalau engkau menghakimi, jelekin terus, ngomongin terus, pasanganmu tidak bakalan berubah, orang lain tidak berubah, kalau dengar malah sakit hati. Hidupmu bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Dan mulutmu pun malah mendatangkan dosa. Berapa banyak kita ini terjebak dalam hal seperti ini loh. Kita ngelihat kelemahan orang lain, bukan kita bawa dalam doa, malah kita omongin. Jadi gosip menyebar kemana-mana. Yang dilihat sisi jeleknya. Padahal cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Itu cara kerja dunia. Dan kita seringkali ditipu dengan cara dunia untuk ngomongi kelemahan, kekurangan orang lain. Harusnya ketika pasanganmu punya kelemahan dan kekurangan, jangan malah dihakimi, dimaki, difitnah, diperlakukan buruk dan lain sebagainya. Justru kelemahannya harusnya menjadi kekuatanmu, dibawa dalam hadirat Tuhan. Apalagi kalau ada hamba Tuhan, sudah tahu hidup dalam dosa, gak perlu dihakimi. Belajar sama Daud. Ketika melihat Saul melakukan banyak kejahatan, dan dia punya kesempatan berkali-kali, ketika Saul buang hajat, dia punya kesempatan untuk membunuh loh. Daud sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi itu tidak pernah dilakukan, karena Daud memiliki sikap hati yang benar. Padahal kalau ngikutin cara daging, kesempatan bisa dilakukan. Kan Daud sudah diurapi menjadi raja. Dan ditentukan menjadi raja. Dan mertuanya sendiri namanya Saul kejar-kejar dengan seluruh tentara Israel untuk membunuh dia. Dia punya kesempatan untuk mempromosikan dirinya, untuk menghajar mertuanya, membunuhnya. Sekalipun dia sudah berbuat jahat dan dirasukin roh jahat, tidak dilakukan. Justru ketika dia potong ujung jubahnya, hatinya bergetar. Apa yang kulakukan ini tidak benar nih. Aku takut, ini loh orang yang takut akan Tuhan. Nggak mau ngomongin orang lain, nggak mau jelekin orang lain. Sekalipun orang itu ngejar-ngejar untuk membinasakan hidupnya. Belajar dari Daud. Tidak heran Daud ini menjadi raja yang besar. Bahkan raja terbesar di Israel. Sampai hari ini pun bangsa Israel yang hidup di zaman sekarang, benderanya pakai bintang Daud lambangnya. Powerful nggak? Dia nggak mau pakai cara dunia. Dia mau menghakimi. Karena dia tahu itu bukan haknya. Orang di dalam dunia sekarang ini bisa jadi orang Kristen hari ini, terlibat pelayanan atau apapun lah namanya, bisa menghakimi pasangan hidupnya semaunya sendiri. Semakin kau hakimi pasanganmu, dia nggak berubah.
tambah rusak kelakuannya. Semakin kau hakimi orang lain, mulutmu tambah jatuh di dalam dosa. Semakin kau hakimi pendeta atau hamba Tuhan atau gembalamu yang diberkati, malah engkau yang jatuh dalam dosa. Berapa banyak kita terjebak dengan seperti itu. Ketika melihat orang jatuh di dalam dosa atau hamba Tuhan jatuh dalam dosa, kita terpancing untuk ngikut nimbrung ngomong dan lain sebagainya. Bapak Ibu, atau melihat temanmu atau saudaramu jatuh dalam dosa, engkau lebih suka menghakimi, menilai buruk, memfitnah dan memperlakukan tidak selayaknya. Padahal dia bisa saja ketemu Tuhan dan bertobat detik itu juga atau kapan saja dia nggak bertobat. Justru engkau yang nggak bertobat dengan lidah bibirmu karena sudah ngomongin. Yang diomongin bertobat, yang ngomongin nggak bertobat. Makanya kita mesti bertindak hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam hal ini. Kalau kita terjebak dalam hal ini, kita menjadi orang yang mudah sekali jatuh di dalam dosa. Nah, kita mau jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tindakan, ucapan, perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan hari ini. Kita bertindak hati-hati. Kita nggak mau bertindak sembarangan dan sembrono. Kita mau melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingini. Kita mau melakukannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya setiap orang harus belajar pikul salib sangkal diri. Dalam kelemahanmu itu loh, yang apa itu? Kelemahan yang di dalam diri kita yang paling nonjol, yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa itu apa? Itu yang harus disalibkan. Harus pikul salib sangkal, mati dagingnya itu di area situ loh. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam banyak pelanggaran dan hidup di dalam dosa, Bapak Ibu. Yang berhak menghakimi itu Tuhan. Tapi manusia coba ingin menghakimi dengan cara pandangnya sendiri. Dia tidak pernah tahu bahwa apa yang dilakukannya sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat lagi di kitab Lukas pasal yang ke-6. Kita buka di kitab Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kalau kita suka menghakimi orang lain, terutama menghakimi kelemahan orang lain, dan kita merasa benar sendiri, pasti ada orang juga yang akan menghakimi kita. Kalau kita suka menilai orang lain, pasti juga ada orang yang menilai kita. Kalau kita suka ngomongin orang lain, pasti juga ada orang yang ngomongin kita. Biasanya kalau kita ngomongin, orang ngomentarin lebih buruk dari komentar kita terhadap orang lain, kita marah biasanya. Orang yang suka ngomentarin orang lain, orang yang suka jelekin orang lain, ketika ada orang yang ngomentarin, dia marah, dia nggak terima. Seringkali biasanya seperti itu. Kan itu sebenarnya orang yang keras kepala. Kalau engkau suka menilai orang lain, menghakimi orang lain, ya pasti ada orang yang akan menghakimi kamu. Kalau ada pasanganmu yang melakukan dosa dan pelanggaran, jangan dihakimi. Kamu hakimi, dia nggak akan berubah. Kasihi, doakan, bawa dalam hadirat Tuhan. Serahin sama Tuhan. Karena setiap orang akan berurusan dengan Tuhan. Apalagi hamba Tuhan itu pasti berurusan dengan Tuhan. Pasti hidupnya berurusan dengan Tuhan. Masing-masing. Karena dia dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dia hambanya Tuhan, Tuhan pasti urusin hidupnya. Lebih baik kita belajar ngurusin hidup kita sendiri dahulu. Ketika kita memberitakan Injil, jangan sampai kita malah jadi batu sandungan. Berapa banyak orang ketika ngomong Injil, jadi batu sandungan. Karena apa? Tindakannya tidak sesuai, kelakuannya tidak sesuai, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan itu dibantah dan ditolaknya. Kita lanjutkan lagi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu diampuni. Ini hukum tabur tuai ini. Kalau kita memberi, Tuhan juga pasti beri suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebagai ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Kalau kita suka nilai orang lain pasti menilai kita. Lebih buruk biasanya. Kalau kita suka menilai orang lain, sekarang belajar berhenti nilai dirimu sendiri. Aku ini sebenarnya udah berkenan di hadapan Tuhan atau belum sih? Aku ini sudah berjalan sesuai firman belum sih? Kalau hari ini Tuhan panggil aku, Tuhan berkenan nggak sama aku? Jangan-jangan Tuhan malah tolak aku.
Jadi kita mau bertindak hati-hati nih. Dalam segala tindakan, perbuatan kita harus semakin hari semakin hati-hati. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, suatu hari akan berbalik kepada diri kita sendiri. Apa yang kita tabur, suatu hari kita akan tuai. Kita lanjutkan lagi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Perhatikan, ayat yang ke-41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Ngelihat loh, kecil sekali di mata saudara kita. Kita ngelihat semut yang kelindas truk di seberang lautan tampak. Kelihatan jelas semut itu. Atau kita melihat selumbar di mata saudara kita itu kelihatan banget. Sedangkan balok di depan matamu sendiri tidak engkau ketahui. Kita ngelihat semut yang kelindas truk di seberang lautan kelihatan. Tapi ada gajah mati karena masuk angin, bengkak badannya, yang di depan mata kita nggak terlihat. Kenapa nggak terlihat? Karena kita lebih suka ngelihat orang lain daripada mengkoreksi diri kita sendiri. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Makanya tidak mungkin orang buta nuntun orang buta. Orang buta kan nuntun orang buta malah jatuh di dalam dosa. Kalau kita nggak bisa koreksi diri kita sendiri, jangan pernah koreksi orang lain. Koreksi dirimu dulu. Dalam mulutmu aja jahat, dalam pikiranmu aja penuh dengan kejahatan dan fitnah, dengan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kau mau nuntun orang dalam kebenaran, malah nuntun orang jatuh di dalam dosa. Makanya jangan menghakimi, dan penghakimanmu kamu posting di media sosial. Penghakimanmu kamu omongin dengan orang lain, dan orang lain menerimanya. Engkau seperti nuntun orang buta kepada orang buta loh. Ujungnya akan masuk jurang semua. Dan sesat semua. Makanya belajar nih. Lihat kelemahan diri sendiri. Lihat kekurangan dalam diri kita sendiri. Belajar terus. Belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, engkau akan tahu isi hatimu seperti apa. Dari apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu perbuat, dan apa yang kamu lakukan. Perhatikan ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik, kalau orang itu baik, yang keluar dari perbendaharaan hatinya juga, hal yang baik bukan hal yang jahat. Kita lihat ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu ingin tahu isi hatimu seperti apa? Perhatikan segala sesuatu yang keluar dari mulutmu. Isinya apa? Kekudusan, kesucian, kebenaran, menghakimi, munafik, palsu, dosa, umpatan, makian, atau apa? Yang di dalam hati kita ini akan tercermin dari kelihatannya, tercermin dari apa yang kita katakan. Akan terlihat semuanya. Kalau di dalam hatimu duniawi, pikiranmu duniawi, tindakanmu seperti orang dunia. Kalau di dalammu hatimu pahit sekali, ngiri, isinya busuk, jahat, kamu suka menghakimi, menilai orang lain. Karena di dalam hatimu busuk. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin kalau di dalam hatinya isinya kebenaran, keluarnya itu sampah. Tidak mungkin. Kalau di dalamnya sampah, keluarnya pun juga sampah. Kalau yang keluar dari mulutmu itu sampah, kerjaannya jelekin orang lain. Melemahkan orang lain. Perkataan yang busuk, jahat, merendahkan orang lain. Dan kau menganggap dirimu baik, padahal yang di dalammu itu busuk, jahat juga loh. Hari ini meski belajar, bertobat,
sadar diri, balik sama Tuhan. Tidak ada solusi lain. Karena kita harus belajar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di kitab Matius pasal yang ke-12. Kita akan lihat. Diulang lagi nih. Di ayat yang ke-35 kita mulai ya. Matius 12 ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata sia-sia, perkataan kita yang tidak benar, kita akan suatu hari pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mulut kita banyak ngomong apa? Tulisan kita banyak ngomong apa? Postingan kita banyak ngomong apa? Mau ngomong tentang kebenaran, bicara tentang kebenaran. Mau ngomong kejelekan orang, omongin terus saja. Suatu hari engkau juga akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan heran, nanti engkau akan ditolak Tuhan. Makanya kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan dalam segala tindakan, ucapan, dan perbuatan kita. Kita mau belajar menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Kita mau belajar terus setiap hari memperbaiki diri dari semua kelemahan dan kekurangan kita. Gak ada manusia yang sempurna. Selama ini kita masih punya kelemahan, sadar diri, kita mau berubah. Belajar diubahkan. Belajar terus membuang semua perbuatan jahat ini. Menyangkali perbuatan duniawi. Pikul salib sangkal diri, mati daging. Setiap hari supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Koreksi hati kita masing-masing. Jangan gampang jelekin orang lain. Menghakimi pasanganmu, merendahkan pasanganmu, ngomong kasar, ngomong busuk, ngomong jelek, kelakuannya buruk. Hari ini mau belajar berubah. Belajar berubah. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi kita mau belajar bertanggung jawab selama kita tinggal di muka bumi ini. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita mau belajar bertindak hati-hati, bersikap hati-hati. Ketika Tuhan panggil kita kapan saja, kita sudah didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Karena kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita buat di muka bumi ini. Kita mau belajar, taruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa firman ini cukup membuat hatimu sedikit tergoncang. Engkau ngambil keputusan, pikiranmu ditaklukkan kepada Kristus. Perasaanmu, kemauanmu harus jalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita sama-sama didapat menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam batin kami. Terpahat dalam loh batin kami. Firman menjadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka semuanya. Hamba-Mu berdoa biar kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Berkati pekerjaan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Hamba-Mu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan katakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless.